Pada percakapan pertama ini, yang berperan sebagai coach adalah Poppy Helianingsi, sedangkan yang menjadi seorang coachee itu adalah Ibu Heriani. Berikut ini penampilan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Poppy. Waalaikumsalam. Bu Eri, apa kabar Bu Eri? Saya harap Bu Eri dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Poppy. Semoga Bu Poppy dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Bu Eri, ada apa nih? Tumben mampir ke sekolah kami. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Bu Poppy, ada yang ingin saya ceritakan dengan Bu Poppy. Kira-kira hari ini ada waktu nggak ya? Oh gitu ya, Bu. Kebetulan hari ini saya lagi ada waktu luang nih. Biar enak berceritanya, gimana kalau kita ke taman aja yuk? Oh iya, mari Bu. Bu Eri, hari ini saya lihat-lihat sepertinya Bu Eri lagi banyak masalah ya. Iya Bu Poppy, saya bingung. Ada masalah dalam kelas saya. Oh, jadi percakapan kita hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas Bu Eri ya. Iya Bu Poppy. Kira-kira masalah seperti apa nih yang sedang Bu Eri hadapin di kelasnya, Bu? Sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana, karena siswa ini sudah sering sekali berbuat masalah. Gitu ya. Oke, apa deh. Gini, kita mulai dari masalah Bu Eri yang paling kecil. Yang menurut Bu Eri paling kecil. Kelas itu. Jadi begini Bu Poppy, saya merasa gagal mendidik anak tersebut. Loh, kenapa? Kok bisa Ibu berpikiran bahwa Ibu gagal dalam mendidik siswa? Jadi gini Bu, ada satu siswa di kelas saya bernama Najril. Dia selalu berbuat ulah di kelas maupun di luar lapangan sekolah juga masih berbuat ulah. Dia selalu mengobrol dan jarang sekali mengerjakan tugas. Gitu ya, Bu. Dari sifat, dari tingkah anak tersebut, apakah Bu Eri sudah memberikan sanksi sama anak tersebut? Sanksi atau konsekuensi gitu atas perbuatan yang telah dilakukannya? Sudah sih Bu, tapi dia tetap mengulangi perbuatannya. Jika kita tegur, dia hanya diam sebentar, lalu ribut dan bertengkar lagi dengan teman-teman sekelasnya. Terus kira-kira apa sih yang membuat Nazril itu diulangi lagi kesalahannya itu, Bu? Ketika saya menjelaskan pembelajaran, dia sibuk dan asik ngobrol dengan teman-temannya. Begitu juga jika saya beri latihan, dia tetap sibuk membahas percakapannya tadi. Oh, gitu ya, Bu. Jadi sekarang jelas ya, Bu ya, bahwa anak tersebut tidak menyukai pembelajaran Bu Eri. Begitu ya, Bu? Iya sih Bu, memang akhir-akhir ini pembelajaran di kelas saya monoton, hanya ceramah dan tugas saja. Nah, sekarang lebih jelas lagi ya, Bu ya, bahwa sebenarnya anak tersebut menjadi nakal dan asik berbicara dengan temannya itu dikarenakan pembelajaran yang Bu Eri berikan itu sepertinya kurang menarik bagi mereka ya, Bu ya. Dan mungkin menurut mereka pembelajaran yang Ibu berikan itu tidak berpihak pada kebutuhan mereka gitu ya, Bu. Iya sih Bu, saya akan berusaha membuat pembelajaran yang menarik dan berpihak pada kebutuhan murid. Tapi kira-kira gimana caranya ya Bu, agar saya berhasil membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya? Kira-kira nih, menurut Bu Eri,
pembelajaran yang seperti apa sih yang disukai oleh siswa-siswa Bu Eri yang ada di kelas Bu Eri gitu. Setelah selama ini kan Bu Eri sudah Hmm, sering tuh ketemu sama mereka, berarti kan Ibu Eri sudah sedikit memahami apa keinginan dari mereka gitu. saya pikir anak-anak menyukai pembelajaran yang sesuai dengan minat dan profil belajar siswa ya. Nah, sudah bagus itu Bu Eri. Kira-kira siswanya itu mayoritas memiliki gaya belajar yang seperti apa ya? Beragam sih Bu, ada yang visual, auditory, kinestetik. Wah, berarti memang di kelas Bu Eri itu siswa-siswanya beragam beragam semua ya, Bu, ya? Mmm, tapi Bu, yang ingin saya tanyakan itu dari kan itu Bu Eri sudah memahami tuh, sudah tahu rencananya. Bu Eri sudah melakukan pemetaan kesiapan belajar siswa belum? Terus dari ketiga 3 cara belajar itu kira-kira menurut Bu Eri pembelajaran apa sih yang pantas, yang sesuai, yang dibutuhkan oleh siswa-siswa yang cocok bagi mereka gitu, Bu? Alhamdulillah saya sudah melakukan pemetaan Bu di kelas saya. Saya rasa pembelajaran yang cocok untuk siswa saya di kelas itu menggunakan beragam media, mulai dari gambar, musik, atau gerakan-gerakan gitu Bu. Nah, itu sudah sangat bagus loh, Bu. Dalam apa? Jadi Ibu untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa itu memang harus menggunakan beragam media, mulai dari gambar, musik, dan juga gerakan-gerakan di mana itu dapat menyemangati siswa, Bu, menyemangati siswa dalam belajar. Jadi menurut Ibu, rencana apa sih yang akan Ibu rencanakan ke depannya yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa? Saya rasa saya harus membuat PTT Bu ya. Dan juga mungkin saya harus membuat video pembelajaran. Sekali-sekali mungkin saya akan memberikan ice breaking agar mereka bersemangat gitu ya Bu. Nah, keren loh Bu itu. Mungkin ya itu juga bisa menarik minat siswa juga Bu. Jadi saya yakin deh dengan Ibu memberikan hal-hal itu, Bu Eri pasti bisa melakukannya dan saya juga yakin siswa tidak akan punya waktu lagi deh Bu buat ngobrol kanan, ngobrol kiri, ngajakin temennya bermain, pasti mereka nggak ada waktu lagi karena mereka pasti lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran Ibu karena mereka berpikir mungkin sesuai ya, sesuai dengan keinginan mereka gitu. Terima kasih doanya Bu. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya menjadi plong. Ke depan insya Allah saya akan lebih menyiapkan media pembelajaran yang cocok untuk semua siswa saya. Amin. Dengan senang hati ya Bu Eri. Kita sama-sama belajar Bu. Di sini kan Ibu yang tanya-tanya sama saya. Mungkin nanti dari pengalaman Bu Eri juga bisa jadi pembelajaran buat saya dan kita saling bertukar pikiran dan pengalaman juga di dunia pendidikan ya Bu ya. Ya Bu Popi, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Ibu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu Eri lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Kebetulan besok saya kosong di jam pertama. Saya masuk ke kelas saya setelah istirahat. Jadi saya mempunyai beberapa waktu untuk mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar siswa saya, Bu. Oh gitu ya Bu ya, bagus itu Bu. Lalu menurut Ibu siapa aja sih Bu yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini Bu? Mungkin saya akan mengajak teman rekan sejawat saya untuk menemukan ide atau media yang cocok untuk pembelajaran saya besok, Bu. Bagus, bagus, bagus. Saya akan selalu mendukung deh usaha dari Bu Eri yang akan dan telah Ibu lakukan dapat berjalan
dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama ya Bu ya. Amin, makasih ya Bu. Saya merasa lebih bersemangat dan semua kesedihan saya juga menjadi hilang. Terima kasih Bu Popi. Alhamdulillah. Baiklah, pada percakapan kedua ini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Heriani dan yang sebagai coachi itu adalah Poppy Helianingsi. Selamat menyaksikan. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam Bu Popi. Lagi ngapain nih Bu? Poppy ganggu nggak Bu? Oh enggak, Ibu cuma baca-baca aja. Oh gitu ya Bu. Bu Eri, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat ibunya. Bagaimana dengan Bu Popi? Apakah sehat juga? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Bu, sebenarnya Poppy tuh ada yang mau diceritain sih Bu, mau curhat tipis-tipis gitu loh Bu. Oh boleh boleh. Tapi sebentar ya Ibu rapikan buku ini dulu. Oke Bu. Baiklah Bu Popi, apa yang bisa dibantu? Apa yang mau diceritakan? Ya Bu, sebenarnya saya tuh lagi bingung dengan siswa yang ada di kelas saya Bu, yang buat saya benar-benar bingung gitu loh Bu. Oh, bingung kenapa ya? Gini, di kelas saya itu Bu, ada satu siswa yang bernama Sandi yang membuat saya itu benar-benar dilema gitu loh Bu. Oh, terus gimana tuh Bu? Nah, si Sandy itu sebenarnya ya Bu ya, sebenarnya si Sandy itu anak yang pintar. Memang anaknya pintar Bu, tapi waktu proses pembelajaran, waktu kita belajar di kelas itu sangat malas Bu. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan sih Bu, nggak banyak-banyak ya Bu ya. Saya cuma berharap semoga dengan kita Poppy curhat sama Ibu, Poppy cerita sama Ibu, kita mendapatkan solusi gitu Bu, solusi buat apa ya? Solusi buat dihadapi ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah si Sandy itu loh Bu. Oh, jadi hari ini kita akan membahas solusi yang terbaik untuk siswa yang bernama Sandy tadi ya, Bu? Iya, Bu. Boleh deh. Ayo kita cari permasalahannya dulu. Kira-kira Bu ceritakan terlebih dahulu mulai dari mana? Gini loh Bu, tadi kan sudah saya jelasin bahwa siswa yang bermasalah di kelas saya itu kan si Sandy. Si Sandy itu sebenarnya pintar Bu, tapi memang anaknya itu memang benar-benar pintar. Waktu ditanya lisan, kan waktu misalnya waktu lagi ditanya lisan, anaknya itu benar-benar cepet Bu, nangkepnya cepet, jawabnya cepet. Jadi apa yang perintah kita kalau secara lisan itu langsung dilakukan Bu sama Sandy Bu. Terus gimana Bu lagi coba? Tapi gini, si Sandy ini Bu ya, waktu memang anaknya pintar, tapi kalau lagi belajar di kelas itu Bu, apalagi kalau disuruh nulis, kalau disuruh ngerjain tugas-tugas di kelas, dianya sangat kesulitan gitu loh Bu. Bener-bener kesulitan. Yang tadinya kalau kita tanya lisan bisa, tapi waktu disuruh nulis, Masya Allah Bu, susahnya minta ampun gitu loh. Oh gitu. Terus apakah Ibu Popi sudah mencari tahu penyebabnya? Kalau itu sih sudah ya Bu ya. Poppy pernah tanya-tanya sama Sandinya, kenapa dia bisa begitu, padahal anaknya pinter, kenapa disuruh belajar nggak mau. Ternyata Bu, setelah saya tanya-tanya sama si Sandi, penyebab utamanya itu orang tuanya loh Bu. Orang tua si Sandi itu. Kenapa? Karena kalau dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh si Sandi itu Bu, orang tuanya itu
pergi pagi, pulangnya malam. Jadi bener-bener nggak ketemu sama si Sandy-nya, Bu. Jadi waktu buat ngajarin si Sandy di rumah itu bener-bener nggak ada. Di mana lagi si Sandy ini kebanyakan sama nenek, Bu. Jadi memang hidupnya tuh sama nenek, bukan sama orang tuanya. Tinggalnya gitu sama nenek. Oh, iya sih Bu Popi, kan madrasah pertama kita tuh adalah di rumah. Jika rumah saja sudah tidak memberikan pendidikan yang terbaik, guru kesulitan untuk menggapai pembelajaran secara maksimal. Jadi kira-kira Bu Popi sudah mencari tahu penyebabnya lagi atau bagaimana Eh, mengatasinya? Iya sih, Bu. Kan kemarin sudah nanya-nanya sama si Sandy itu, Poppy sudah sempat memang belum ketemu, cuma via telepon sama orang tuanya, karena orang tuanya tadi kan sibuk ya, Bu, ya. Jadi memang, Poppy konfirmasi sama orang tuanya, Poppy telepon orang tuanya, memang ternyata apa yang disampaikan oleh Sandy itu benar, Bu. Ternyata memang orang tuanya itu sibuk kerja. Jadi memang yang fokus sama Sandy itu neneknya, Bu. Kalau dari Oh, berarti sekarang sudah jelas ya permasalahannya itu dari rumah ya. iya, Bu. Nah, kalau begitu menurut Ibu Popi, apa solusi yang akan dilakukan? Kalau dari Poppy ya, Bu, ya, mungkin, apa ya, Bu, ya, mungkin saya, meminta bantuan mungkin ya, Bu, ya, sama orang tuanya, karena orang tuanya tidak sempet buat ngajarin si Sandy di rumah, mungkin Poppy minta tolong sama orang tuanya si Sandy-nya dimasukin les kali ya, Bu, ya? Suruh daftar les di Boleh tuh, boleh. sekolah gitu. Eh, selain itu kira-kira ada solusi lagi dari Ibu Popinya? Mungkin juga mungkin kalau nggak kalau bisa di ini siapa, si Sandy-nya itu saya kasih jam pelajaran di sekolah, jam pelajaran tambahan maksudnya. Ah, itu solusinya tepat tuh, Bu. Iya, Bu. Jadi apa, sebelum pulang sekolah, tapi sudah jadwal pulang, jadi Sandy-nya tuh belajarnya tuh ditambah lagi gitu, tetap belajar sama saya selain di tadi kan di luar, ini untuk yang di sekolahnya gitu, Bu. Nah, itu sudah bagus, Bu, sudah bagus itu. Makasih ya, Bu, ya. Berapa lama kira-kira Ibu akan melaksanakan tugas tambahan tadi? Atau menelpon orang tuanya bagaimana komitmennya atau bagaimana persetujuannya, tindak lanjutnya bagaimana coba? Mungkin Bu, kalau berapa lama akan saya lakukan, mungkin ini sih Bu, saya apa, insya Allah jika tidak ada halangan, saya akan memberikan pelajaran tambahan itu mungkin sampai anak itu mulai percaya mulai percaya diri gitu loh Bu. Jadi mulai dia berani, bisa untuk ngerjain tugas-tugas yang ada di sekolah, yang tadinya males buat nulis, mungkin sampai dia tuh mau nulis dan mengikuti proses pembelajaran di kelas itu dengan baik dan benar kayak gitu Bu, yang sesuai sama kayak teman-temannya, enggak bukan kayak yang kemarin-kemarin misalnya si teman-temannya yang lain ngerjain tugas, dianya enggak pernah selesai, mungkin sampai dia bisa gitu loh Bu. Iya, iya, benar sekali Bu ya. Sampai anak tersebut, si Sandi tadi percaya diri ya. Iya. Lalu setelah itu apa yang akan Ibu lakukan lagi? Mungkin saya akan berkomunikasi juga sih Bu sama orang tuanya untuk mengajak si siapa si Sandi itu, maksudnya komunikasi sama orang tuanya ya Bu ya, komunikasi komunikasi dan kerjasama dengan orang tuanya bahwa di sekolah saya memberikan pelajaran tambahan buat si Sandy dan di luar orang tuanya menyediakan atau mendaftarkan Sandy ke tempat les jadi gitu Bu. Jadi mulai kapan Ibu akan mulai belajar tambahannya? Mungkin lusa, Bu, karena kalau besok bisa besok, besok. Karena besok itu rencananya baru orang tuanya baru ini sih, Bu, baru bisa datang gitu. Jadi baru bisa ngobrol secara langsung kan. Kemarin tuh masih sibuk, jadi ngatur waktu sama orang tuanya itu
yang susah gitu, Bu. Iya iya, benar sekali, Bu, ya, karena kita nih guru nih susah sekali komunikasi sama wali murid ya, karena kita juga sadar mereka juga bekerja, mereka sibuk mencari uang, mencari pokoknya tuh, kewajiban mereka banyak sama Iya, Bu. kita heeh. Saya doakan semoga, permasalahan ini akan segera berakhir, bisa menemukan titik terangnya, si Sandi juga bisa percaya Amin. diri, bisa pintar kembali, bisa pokoknya bisa, sama rata kalau bisa lebih tinggi, nilainya dibanding ke teman-teman yang lain. Baik, amin ya Allah. Baiklah Bu, mungkin itu saja cerita dari Popi ya Bu ya. Terima kasih Bu Eri sudah mau mendengarkan sedikit cerita dari Popi, keluh kesah. Saya Iya, rasanya sekarang setelah diceritain itu rasanya plong gitu loh Bu, seneng, bahagia, jadi nggak jadi beban sendiri gitu loh Bu. iya, Bu, sama-sama ya, terima kasih kembali. Pokoknya kita sama-sama belajar, semoga dari permasalahan ini akan menemukan pengalaman baru buat kita semua. Baik-baik, amin ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya Oke Bu, mungkin saya mau kembali ke kantor lagi ya Bu ya. Saya ya, permisi dulu ya Bu. heeh, Assalamualaikum. salam. Nah, itulah penampilan percakapan coaching dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan juga dapat memotivasi teman-teman semua dalam menjalankan praktik coaching. Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.